Yang akan kita laksanakan yaitu pembuatan sumur bor. Saya nggak pernah, Pak, membayangkan selama ini mendapatkan air bersih. Saya selama ini tidak membayangkan mendapatkan bantuan, entah gimana hidup saya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, minggu-minggu ini saya kembali kedatangan paket. Nah, ini ada beberapa paket yang dikirim oleh para dermawan, para donatur. Yang pertama dikirim oleh Ibu Tina. Ibu Tina yang berada di Inggris. Ya, nah, Ibu Tina ini adalah warga Singapura yang berdomisili di Inggris. Nah, tempo hari beliau mengutus keluarganya untuk menemui kami di Indonesia. Nah, tempo hari saya sudah bertemu dengan keluarga Ibu Tina di airport Soekarno-Hatta. Nah, pada saat itu Ibu Tina sudah mengirimkan barang ini ke keluarganya untuk diserahkan secara langsung kepada saya. Nah, alhamdulillah barang ini sudah saya terima. Ibu Tina mengirim emergency medical backpack. Nah, ini diperuntukkan pada saat kita membantu ODGJ. Di sini saya lihat sudah setting untuk ke lapangan ya, untuk peralatan-peralatan. Nah, dalam hal ini kita membantu ODGJ ini sudah bisa lengkap di sini. Jadi dalam satu tempat kita bisa memuat berbagai macam peralatan. Ini luar biasa, Bu Tina mengirim jauh-jauh dari Inggris khusus buat Detik Asa dan keperluan Detik Asa. Dan ini benar-benar sangat bermanfaat bagi kegiatan Detik Asa ketika berada di lapangan. Terima kasih Ibu Tina, begitu peduli dan begitu tanggap melihat kebutuhan-kebutuhan Detik Asa. Terima kasih Ibu Tina. Kemudian Ibu Tina juga menitipkan, nah kalau yang ini dibeli di Singapura oleh keluarga Ibu Tina. Ini ada bingkisan buat Suki, untuk Saiful, buat Musri, dan ini untuk belajar baca abjad untuk Saiful dan Suki. Terima kasih Ibu Tina atas kirimannya. Ini sangat bermanfaat. Nah, untuk paket yang kedua, ini baru datang kemarin. Paket ini dikirim oleh Ibu Marta Sitompul yang berada di Amerika. Beliau memesankan paket-paket sembako yang diperuntukkan kepada keluarga Ibu Sarifah dan Bapak Ahmad. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Ya teman-teman, setelah kita bongkar, jadi beliau suruh melihat dulu isinya. Ada yang beda, ada yang kurang memang. Ada yang kurang dan ada yang berlebih. Seperti garam ini lebih 5 bungkus. Pesannya di sini tuh 5, tapi di sini tuh ada 10. Kemudian sabun cuci piring Mama Lemon ini nggak ada, jadi ada yang lebih dan ada yang kurang. Ini banyak sekali barang-barang yang dikirimkan Ibu Marta Sitompul. Sekarang kita langsung berangkat menuju rumah Ibu Sarifah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumah Ibu Sarifah. Langsung aja kita masuk. Mudah-mudahan mereka ada di rumah. Yuk, langsung aja. Assalamualaikum. Pak,
biasa. Lagi ngapain? Biasa Pak, lagi kerja bersihin. Oh, lagi kerja. Oh, lagi bersihin itu. Rongsokan Pak. Oh, lagi bersihin rongsokan. Ngapain Bu Sarifah? Beres-beres. Tuh, rumahnya acak-acakan lagi. Ini masih nggak ada perubahan nih, malah nambah banyak Bu. Ini kenapa ini? Udah saya bilang kemarin masih tambah banyak ini handuk-handuk. Kenapa handuk-handuk di sini? Handuk-handuk itu pakai pakaian kotor. Jangan sampai di sini. Itu rusak. Ini kan di depan rumah. Ya bagus. Kalau pakaian kotor langsung ke tempatnya. Nah Bu, kedatangan saya ke sini mengantarkan paket buat Ibu. Ini ada salah seorang penonton Detik Asa, Ibu Marta Sitompul yang berada di Amerika. Beliau mengirimkan paket-paket sembako untuk Ibu. Kemudian juga ada hadiah dari Ibu Tina yang ada di Inggris, diberikan oleh keluarganya yang ada di Singapura kemarin ke sini dan menitipkan bingkisan untuk Misri. Gimana Bu Sarifah? Masih ada perbaikan-perbaikan di rumah ini? Masih sih. Apa yang udah Ibu perbaiki nih, yang dirubah? Coba barusan tungku itu doang di di kemari. Oh, tungku dirubah posisi ya, Iya, digeser. Kemarin memang tungkunya Iya. berdekatan sekali dengan tempat cuci piring, dikhawatirkan akan menyambar baju Ibu Sarifah, pakaiannya. Ya, kalau ada angin dari sini bertiup, Ibu Sarifah sedang mencuci piring, itu akan menyambar pakaiannya, jadi berbahaya. Oleh karena itu kita suruh pindah, dan alhamdulillah sudah dipindah ini tungkunya. Kemudian juga untuk posisi kuali-kuali panci yang kemarin bergantungan di sana, kemudian kita suruh pindahkan ke sisi tempat cuci piring. Nah, ini sudah dipindahkan juga. Ya. Selanjutnya apa Pak program Bapak ini di rumah ini? Di rumah ya saya mau beres-beres rumah. Bahan-bahannya kan belum ada. Iya. Sekarang saya lagi ngebersihin rongsokan Pak. Nah, buat sehari-harinya saya bingung Pak kalau nganin rumah aja. Iya, udah nggak punya uang Pak. Yang saya maksud itu program yang tanpa mengeluarkan biaya. Misalnya beres-beresnya tentang apa, nimbun ini atau bagaimana gitu, gimana? Beres-beresnya ya paling yang ngebersihin ini Pak, ngerapihin. Ya, belakang, nanti pengen belakang. Nah, itu yang mau saya bilang belakang ini. Ini yang persis di belakang dapur Bapak ini kan kotor, banyak sampah. Iya. Nah, itu tuh harus Bapak bersihkan. Pengen Bapak taruh di sana. Nah, bersihkan itu, dibuang semua sampah-sampah itu. Kemudian Bapak tanam ini tanaman di sini. Biar melindungi dinding dapur Bapak. Iya, yang belakang ini aja. Yang tadi bikin depat-depat cabai kayak apa gitu. Iya, tanam cabai, tanam Tomat, serai. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan Iya. dapur ditanam di situ biar nggak beli lagi. Kan kalau kayak cabai kan Ibu kan beli, kunyit beli. Udah serai Pak, beli. dulu udah pernah nanam Pak di sini. Udah pernah nanam. Nggak bener Pak di sini Pak. Benar, Orangnya benar. ininya pada jarang ada yang pada minta gitu, pada ngambil sendiri tanpa ya. izin sama yang punya rumah. Tuh. Oh, ya bilang aja, walaupun orang ambil ya udah. Kalau dia minta syukur, enggak ya enggak aja sedekah. Iya. Itu Iya, aja. Pak, kedatangan saya ke sini, saya mau menyampaikan amanah ini dari Ibu Marta. Ya, beliau mengirimkan paket sembako nih buat keluarga Bapak. Oke, sekarang kita buka paketnya.
Ini luar biasa Ibu Marta ini ya, Pak mengirimkan buat Bapak. Alhamdulillah. Ini ada soklin, cuci pakaian. Nah, ini ada ciki-ciki nih buat anaknya. Kemudian ada kopi. Kopi ada 10. Sikat gigi ini ada 12. Nah, harus sikat gigi ya yang bersih. Teh 1 box. Pasta gigi ini ada 6 ya. Citaden. Sabun. Sabun Lifebuoy ini ada 5. Sarden ada 4. Biskuit Roma ada 1. Sambal ABC 1 renteng. Ladaku, merica bubuk 1 renteng. Ini susu buat si anaknya. Hansaplast 1 renteng ada 10. Nah, beliau di sini tuh tahu banyak nyamuk. Ini dikirim nih. Ya, ini ada Sovel, obat nyamuk. Kemudian Nutrisari, kecap bango, sampo Sunsil 1 renteng, minyak kayu putih ada 3, kornet ada 2, minyak sayur 2 liter, Mixagrid ada 6, gula 1 kilo, garam 5 bungkus, garam 5. Kemudian beras premium 5 kilo ya. Ditambah 1 dus mie instan ya, ini campur-campur ini tuh. Jadi biar nggak bosan dicampur-campur. Nah, ini isinya ada 4. Nah, mie instan ini ada satu dus ya. Ya, buat Ibu Marta, terima kasih sudah mengirimkan paket sembako ini buat keluarga Bapak Ahmad dan Ibu Syarifah. Alhamdulillah ini sangat lengkap yang Ibu kirimkan. Ibu sangat tahu, sangat paham kebutuhan mereka ini ya, termasuk hal-hal yang mungkin nggak pernah terpikirkan sama kita, tetapi Ibu memikirkan itu, seperti obat-obatan sederhana yang biasanya orang-orang yang tinggal di rumah-rumah seperti ini memang lebih cenderung penyakit ISPA ya, infeksi saluran nafas seperti batuk, pilek, dan diare. Nah, biasanya, dan Ibu mempersiapkan ini semua. Kemudian hal-hal yang terkecil yang Ibu pikirkan yaitu Hansaplast. Hansaplast ini juga sangat berguna banget ini, karena biasanya membersihkan barang rongsok itu sering terkena pisau ya, sering luka apa ya, karena kan membersihkan plastik-plastik dari botol-botol bekas itu tuh kan pakai pisau. Nah, itu pakai cutter ya, cutter yang sangat tajam itu. Nah, itu sering terkena tangan. Nah, ini kalau ketika tangannya ini bisa memakai Hansaplast. Ya, Pak Ahmad, Ibu Syarifah, ya, Pak. Ini adalah kiriman dari orang baik, orang yang sangat peduli dengan keluarga Bapak. Ini kita sangat bersyukur nih Pak, ya banyak yang membantu Bapak ya, tahu kebutuhan Bapak. Alhamdulillah. Nah, selama ini Pak, Bapak pernah mendapat kebantuan, ada yang mengirimkan bantuan atau apa ke sini? Enggak pernah, Pak. Enggak pernah. Iya. Iya, baru kali ini. Baru kali ini, Pak. Baru kali ini Ya, yang ini pun sangat lengkap ya. Iya, sangat lengkap. Nah, ini cerita perjalanan hidup Bapak sedikit ya. Nah, ini kan Bapak keluarga. Ada nggak Pak kira-kira misalnya selama ini Bapak, ini kan segini banyaknya nih, iya, Pak. Segini banyaknya bantuan buat Bapak. Ya, ada nggak yang selama ini Bapak pikirkan tetapi Bapak nggak sanggup beli dan nggak terpikirkan akan dapat itu? Pas Bapak buka-buka itu semua, saya pengen tahu itu Pak, isi dalam yang di kaleng itu bundar Pak. Apa isi namanya Pak? Iya. Oh, ini kornet. Oh, kornet. Bapak tahu kornet? Belum pernah. Tahu namanya. Tahu namanya tapi nggak tahu isinya apa gitu. Ya, nah ini kornet ini daging sapi ya, daging sapi yang sudah dibumbuin dan ini siap saji. Nanti nih tinggal dipanasin itu sudah bisa dimakan. Udah pernah makan ini? Belum? Belum Pak. Belum pernah. Baru ini. Jadi hal yang Bapak
belum pernah. Iya. Nah, alhamdulillah ini Bapak bisa menikmati ini. Alhamdulillah nih Bapak bisa tercapai keinginannya buat makan kornet ini. Ya. Terima kasih buat Ibu Marta yang saya hormati, sudah memberikan sembako lebih dari cukup. Entah gimana saya membalasnya kepada Ibu. Semoga Ibu dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, Amin. digampangkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Barang-barang ini Bu yang sangat saya butuhkan di rumah ini. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas pemberian Ibu. Ibu Marta, terima kasih banyak Bu atas pemberian Ibu. Saya bersyukur banget sama pemberian Ibu yang dikirim sama saya Bu. Mudah-mudahan Ibu dimudahkan rezekinya, disehatkan badannya, dimudahkan semua urusan dan panjangkan umurnya. Semoga berlipat ganda rezeki Ibu. Amin. Mudah-mudahan diberi kesehatan selalu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, ini buat Dedek Melinda. Oh, ada cikinya nih. Toh. Terima kasih Bapak. Oh ya, ada susu juga nih buat dedeknya. Ya, mau susu? Nggak susu, Suka? kan? Suka. Nah, Pak Ahmad, ini Ya, Pak. bulan ini betul-betul penuh berkah buat Bapak ya. Amin amin. Penuh berkah, bulan penuh berkah. Yang mana bulan ini sangat banyak hal-hal yang tak terduga Iya. yang datang menghampiri Bapak. Yang pertama sekali, Misri mendapatkan sepeda, ya, Misri dapat sepeda, dapat dibelikan baju, sepatu, tas, dan semua perlengkapan sekolah, ya. Kemudian dapurnya direnovasi, dibersihkan, ya, sampai lemari, ya. Iya, Pak. Dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan ini, masih banyak, termasuk dengan sembako-sembako ini, dan masih banyak yang lain. Nah, kemudian yang akan kita laksanakan yaitu pembuatan sumur bor. Nah, itu yang paling Bapak idam-idamkan selama ini. Pernah nggak Bapak terfikirkan, terbayangkan akan mendapatkan keberkahan ini? Saya nggak pernah Pak membayangkan selama ini mendapatkan air bersih. Selama ini saya belum pernah merasakan Pak adanya bantuan dari siapapun selain Bapak. Saya di sini sendiri, tidak ada yang mau peduli kecuali Bapak yang telah peduli sama saya, memberikan air bersih. Itu yang saya idam-idamkan Pak selama ini. Terima kasih. Saya selama ini tidak membayangkan mendapatkan bantuan Misri, Ibu, semua rumah ini dirapihkan. Terima kasih banyak Pak atas bantuannya selama ini. Dapat lemari, sepeda, baju, seragam sekolah, semua kebutuhan Misri dipenuhi. Terima kasih. Andaikan Bapak tidak datang, entah gimana hidup saya selama ini.
selama ini rumah saya sumpah kotor, sudah mau rubuh, sekarang sudah rapi, tapi Bapak mengingatkan saya untuk membersihkan dan menegur keras kepada saya. Saya sadar Bapak itu orang baik, menegur itu bukannya suatu kekerasan, tapi kebaikan buat saya selama ini. Dapur saya sudah mau roboh, direnovasi sama Bapak. Alhamdulillah, sekarang dapur saya sudah bagus, sudah lumayan, tidak kotor kayak seperti semula. Ya, alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini seperti yang kita lihat ini, rumah ini sudah sangat nyaman. Jika kita bandingkan dengan awal kedatangan kita, sangat jauh perbedaan rumah ini, ya, terutama dari segi kebersihan. Awalnya rumah ini ya seperti yang kita lihat di video, ya seperti itulah ya kondisinya. Mungkin kalau saya sebutkan mungkin tidak terlalu etis ya. Nah, sekarang sudah sangat nyaman, sudah lega, sudah bersih. Kita sudah banyak ruangan di sini sehingga kita bisa duduk-duduk di sini. Biasanya nih nggak ada tempat duduk di sini. Nah, sekarang sudah bisa. Kemudian juga dapur ini sudah bersih, sudah kering dapurnya. Yang tadinya becek, banyak air, banyak sampah, banyak barang-barang yang tidak berguna. Nah, sekarang itu sudah kita keluarkan semuanya, sudah dieliminasi, sehingga barang-barang yang ada di dapur ini betul-betul barang-barang yang dibutuhkan oleh Ibu Syarifah. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah, semua ini terwujud berkat support dari teman-teman semuanya. Tanpa bantuan para donatur, mungkin program ini tidak akan berjalan secara maksimal. Nah, alhamdulillah, teman-teman Detik Asa begitu peduli, begitu cepat dan tanggap menyikapi masalah ini. Terima kasih. Besok kita akan pengeboran sumur nih, pembuatan sumur ya. Ya. Sebelum kita bikin, di sini, di lingkungan ini, yang memakai air kali ini siapa aja, Pak? Nggak ada, Pak. Cuma saya doang. Oh, cuman Bapak doang? Bapak doang sendiri. Yang lain-lain? Yang lain pada pakai air bersih, Pak. Oh, yang lain pada pakai air bersih. Ya, masang sanyo. Yang sebelah sana? Iya. Itu udah ada pengeboran ya? Udah ada pengeboran. Oh, di bor mereka ya? Ya. Ini Ibu Marta memberikan usulan juga kepada kami. Kenapa kita tidak membuat sumur bor itu di luar saja, karena diperuntukkan untuk umum. Mungkin Ibu Marta beranggapan di sini masih banyak yang kekurangan air, yang memakai air kali. Oleh karena itu, Ibu Marta menyarankan agar dibuatkan WC umum aja atau sumber air umum. Jadi dibikin di luar, bukan di dalam rumah. Tetapi setelah kita mendapatkan konfirmasi dari Bapak Ahmad bahwa di lingkungan ini hanya beliau yang tidak memiliki sumber air bersih, hanya beliau yang tidak memiliki WC. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya sumur itu kita bikin di luar, itu percuma juga. Lebih baik sumur itu kita buat di dalam rumah, sekaligus nanti akan kita fasilitasi dengan kamar mandinya, kemudian toiletnya, dan akan kita buatkan toilet nanti semuanya, dan itu berada di dalam rumah. Nah, Pak Ahmad, sesuai dengan rencana kita, besok pagi kita akan memulai pengeboran air. Ya, kita Pak. akan mulai mengebor air, dan untuk lokasi besok akan kita diskusikan dengan teknisinya, apakah bisa di dalam rumah ini atau harus di luar. Ya. Setelah pengeboran selesai, kita akan melanjutkan pengerjaan pembuatan kamar mandi Bapak. Ya. Karena Bapak kan nggak ada WC ya. Nggak ada. Nah, nanti kita buatkan WC sekaligus kamar mandi, biar mandi urusan-urusan ke belakang itu lebih privasi, lebih tertutup semuanya. Dan jika nanti
kita ada dana, kita akan plur lantai Bapak, lantai dapur ini saya lebih fokus ke dapur ya. Bapak. Kalau dananya tersedia, saya akan semen lantai dapur Bapak. Syukur-syukur bisa di semen semuanya ya, syukur-syukur bisa semuanya. Tetapi jika tidak, ya mungkin saya akan lebih fokus ke dapur dulu Ya. Kenapa dapur? Kenapa nggak ruang tamu? Karena menurut saya dapur ini adalah sumber kehidupan, yang mana dari dapur ini yang akan masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut. Nah, segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita harus dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, saya ingin menciptakan dapur Bapak, dapur yang bersih, sehingga apapun makanan yang masuk ke tubuh Bapak, ke tubuh anak-anak Bapak, itu adalah hal-hal yang bersih, terhindar dari segala yang kotor. Jadi, dengan kita semen, insya Allah dapur Bapak akan lebih bersih. Syukur-syukur ini Pak, syukur-syukur. Saya hanya ingin berangan-angan, syukur-syukur Bapak kedepannya tidak memasak pakai tungku lagi, ya, tidak repot-repot lagi pakai tungku, pakai kayu. Insya Allah mudah-mudahan jika ada rezeki bisa memakai kompor gas, ya, dan nggak ada yang nggak mungkin. Semua itu bisa terjadi. Yang penting Bapak yakin dan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan rezeki. Sekali lagi saya terima kasih Bapak, kedatangan Bapak sudah merubah hidup saya selama ini. Mau membuat sumur bor, membuat sumur bor saya tidak mungkin, kayaknya mahal. Tidak bisa saya membuat sumur bor, terpaksa air kali. Semua donatur yang membantu saya, terima kasih atas bantuannya selama ini. Ya, baik teman-teman, sampai ketemu lagi esok hari, karena besok kita akan melakukan pengeboran. Ikuti terus perjalanan Detik Aksa. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.